Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyatih. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإسالة مسكي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan hikmah, melanjutkan bait yang berikutnya. Wa ba'du fal ilmu bi asliddin mukhattamun yakhtaju litabyin lakina min at-tatwili kalladzil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Adapun sesudah itu maka ilmu tentang pokok-pokok agama hukumnya wajib dipelajari dan membutuhkan penjelasan. Akan tetapi panjangnya penjelasan membuat capek, membuat orang jenuh di dalam keadaan dirinya meraih sebuah cita-cita, maka ringkasnya menjadi sesuatu yang diharuskan. Artinya musannif membicara ilmu tauhid itu wajib dipelajari, hukumnya fardu. Adapun belajar tauhid itu butuh penjelasan. Nggak bisa orang ngaji tauhid pakai baca kitab sendiri, nggak bisa, harus dijelaskan. Nah, penjelasan tentang ilmu tauhid itu panjang dan lebar. Meringkas penjelasan itu hukumnya wajib.
Artinya ulama bagaimana caranya membuat ringkasan atau pelajaran yang mudah tentang ilmu tauhid agar orang-orang itu menjadi tidak penat, tidak putus asa atau tidak jenuh di dalam belajar ilmu tauhid dengan cara yang bagus, diringkas, dibikin nadhoman, dibikin bait-bait. Ini cara-cara ulama membuat kita merasa mudah gitu loh, merasa enjoy dalam belajar ilmu tauhid, nggak jenuh, nggak bosen, sumpek, ngantuk. Ini caranya ulama. Maka dijelaskan di sini bahwa yang namanya ilmu pokok agama disebut namanya ilmu usuluddin. Maka hukumnya wajib. Dan di antara semua dalam isinya agama yang wajib kita pelajari ada 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih yang berkaitan sama amal dohir, kemudian ilmu tasawuf yang berkaitan sama membersihkan sifat-sifat tercela dan menyematkan, menghias hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka dalam ilmu tauhid yang wajib diketahui oleh orang Islam itu adalah 50 akidah secara terperinci. 50 ini harus tahu artinya satu persatunya harus tahu. Itu makanya terperinci begitu. Berapa yang 50 itu? 9 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz. Bagi Nabi 9 4 yang wajib, 4 yang 1 yang, maka itu terperinci. Kita tahu sifat-sifat Nabi dan sifat-sifat para rasul. Dan adapun dalilnya cukup secara ijmal. Adapun sifatnya harus secara tafsil. Artinya tidak wajib mengetahui dalil secara terperinci. Hukumnya apa? Tahu dalil terperinci hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kalau tahu dalil secara ijmal hukumnya fardhu ain. Seperti contoh, jika engkau ditanya apa dalil, kan sekarang lagi musim orang tanya apa dalilnya, mana dalilnya, dikit-dikit dalil. Kalau ditanya apa dalil, apa bukti adanya Allah, maka engkau menjawab bukti adanya Allah adalah wujudnya alam semesta, yaitu langit, bumi, dan segala isinya. Maka sang penanya bertanya lagi, bagaimana caranya kamu tahu kalau alam ini menjadi bukti keberadaan Allah? Maka saya tidak tahu caranya, saya hanya yakin bahwa alam ini ada penciptanya, dan penciptanya tidak ada lain hanya Allah. Itu namanya dalil ijmal, dan itu cukup. Nggak harus orang itu tahu terperinci. Oh, kalau terperinci bagaimana? Terperinci maka orang itu tahu dalil, 2 macam dalil. Ada dalil dari arah hadisat, ada dalil dari arah mumkinat. Oh, alam ini menjadi dalil adanya Allah karena alam ini tadinya nggak ada terus jadi ada. Namanya dalil apa itu? Madhab apa? Madhab hadisat. Ada yang menunjukkan bahwa oh, alam ini jadi bukti adanya Allah karena alam ini mungkin wujud. Maka sesuatu yang mungkin wujud kemudian dia menjadi wujudul mungkin, jadi dalil ada yang mewujudkan. Itu namanya madhab mumkinat.
Kalau saya nggak ngerti, nggak madzhab hadisat, nggak mungkinat, namanya ijmal. Orang awam cukup tahu dalil ijmal, tidak wajib tahu dalil tafsil. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Ummul Barahin, bahkan hukumnya haram bagi orang awam yang tidak bisa nadhar dan tidak memiliki akal yang sempurna mempelajari burhan-burhan aqaid sebagaimana disebut dalam kitab Ummul Barahim, kitab Muhit. Artinya dijelaskan tentang bagaimana dalam kitab Utsman juga dilarang memberikan pelajaran kepada umat di atas kadar pemikiran mereka. Jadi orang itu kadang pemikirannya nggak sejauh orang yang lain. Ada yang kuat hafalannya, ada yang kuat ilustrasinya, bisa membuat penggambaran-penggambaran. Ada yang nggak mudeng gambar-gambar, taunya gambar yang merah, gambar yang biru, tahu dia kalau gambar. Hah? Itu kalau itu jelas saya beb taunya beb. Kalau gambar-gambar yang lain repot beb. Jadi maka yang demikian dicukupkan bagi dia cukup tahu secara ijmal, tidak usah tahu secara tafsil. Seperti begini. Tidak boleh disampaikan kepada anak-anak yang belum sempurna akalnya apabila mereka tidak sanggup menerima hal tersebut. Apakah seperti halnya seorang diberikan penjelasan tentang mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sebelum mengucapkan kalimat illallah, hatinya harus meyakini mustahil Tuhan itu tiada dan memantapkan keyakinan wajib adanya Allah, wajib Tuhan itu esa. Jika tidak demikian, maka dia dihukumi kafir. Kan sering kita ngomong, sering kita dengar maksudnya penjelasan orang mengatakan begini. Kalau ada orang mau mati dituntun ngucapin syahadat. Tapi kalau kepanjangan nanti nggak bisa ikut, cukup diringkas aja Allah, Allah, Allah. Kalau la ilaha illallah nanti bahaya kalau pas la ilaha matinya kafir. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Maka orang yang berhenti dalam kalimat la ilaha hukumnya kafir. Orang yang mengatakan demikian berarti setiap dia mengucapkan kalimat tersebut dia mendapatkan dua hukum, kafir, mukmin. Bahaya ini. Ketika dia ngomong la ilaha hukumnya kafir. Ketika illallah mukmin. La ilaha kafir. Illallah, maka orang yang demikian yajri fi qalbihi ahkamul murtad. Maka jalan dalam hatinya hukum murtad. Ketika dia meyakini orang yang mengatakan la ilaha itu meniadakan Allah, hukumnya kafir. Illallah menetapkan adanya Allah, hukumnya mukmin. Ini enggak boleh.
harus kamu bisa sampai kepada ketika mengucapkan la ilaha, walaupun kalimatnya la, tapi maknanya memustahilkan ketiadaan Allah, mewajibkan adanya Allah, begitu mestinya. Hingga ketika kamu zikir la ilaha, la ilaha, la ilaha, itu kamu nggak kafir. Karena kamu sedang menetapkan Tuhan itu wajib ada, Tuhan wajib kidam, Tuhan wajib bako. Lah yang Tuhan wajib ada, kidam, bako siapa? Ilallah, begitu. Jadi ketika ngomong la ilaha itu sudah menetapkan sifat-sifat yang 20 yang kamu pelajari. La ilaha, Tuhan itu pasti wajib wujud, Tuhan wajib bako, Tuhan wajib kidam, wajib mukhalafah. Yang wajib wujud kidam, bako, mukhalafah sampai kalam illallah, begitu loh. Hingga kamu nggak kafir ketika ngucapin la ilaha, berhenti kamu nggak kafir. Maka ketika kalimat tersebut diucapkan, nggak berjalan hukum murtad bagi kamu. Tapi kalau kamu meyakini orang yang ngomong la ilaha itu kafir, berarti di hati kamu jalan dua hukum, kafir, mukmin, kafir, mukmin. Tiap waktu begitu, maka kamu dihukumi orang yang na'udzubillah. Ini nanti akan dijelaskan di belakang oleh musannif. Bagaimana caranya meyakinkan anak-anak bahwa Allah itu bukan jirim. Sedangkan jika meyakini bahwa Allah berupa jirim, maka dihukumi kafir. Anak-anak belum bisa berpikir sejauh itu. Inilah yang mendasari keharaman seseorang mengajarkan Ummul Barohin kepada anak-anak. Ummul Barohin itu kitab tauhid yang kita kuliah gitu loh. Lah, adapun mengatakan anak kecil nggak paham jirim, ini yang ngasih penjelasan yang salah gitu loh. Justru anak kecil itu yang ngerti dulu jirim. Ente yang tua sudah lupa jirim gitu mestinya. Hah? Anak kecil kalau ditanya, "Nak, sendal bapak di mana?" Jawabnya apa? "Anak, ambilkan sendal bapak." Dia akan tanya apa? Berarti dia tahu jirim. Tiap jirim pasti punya. Kok bisa anak kecil nggak ngerti jirim gimana? Uang tuanya seorang ngerti jirim, orang tuanya, "Pak, jirim apa?" "Apa jirim?" Anak kecil justru tahu jirim. Setiap dia ditanya, "Ambilkan kacamata bapak di mana, Pak?" Artinya dia tahu setiap benda pasti punya. Nah, tinggal diajarkan Allah tidak butuh tempat, begitu. Anak kamu nanya, "Tuhan di mana, Pak?" Allah tidak butuh tempat. Kamu tes langsung. "Nak, ambilkan sendal bapak." "Di mana, Pak?" Nah, yang punya tempat di mana itu makhluk. Allah nggak butuh tempat di mana. Nyantel nanti anak kecil. Yang ngajari aja nggak bisa. Suruh sekolah belajar. Jirim aja nggak ngerti, gimana sih itu? Jadi jelas, walaupun nanti di dalam pelajaran kitab Ummul Barohin itu diajarkan khusus bagi orang-orang yang kuliah. Ada kitab yang lebih ringkas dari Ummul Barohin yang lebih mudah untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya ada kitab Abu Usman bin Yahya, ada kitab Kiai Said, ada kitab Tijan Durori. Itu yang lebih ringkas dari Ummul Barohin. Ada Kifayatul Awam gitu loh. Jadi ulama itu setiap generasi ke generasi berusaha meringkas ilmu tauhid agar mereka lebih mudah untuk belajar ilmu tauhid, lebih mudah dipahami. Bagi orang yang awam, mereka tidak biasa nazar dan tidak memiliki akal yang sempurna untuk mempelajari burhan-burhan aqaid di dalam ilmu tauhid.
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ummul Barohin. Mereka nggak bisa nadhor, nggak bisa berpikir. Artinya nggak bisa berpikir secara sistematis seperti yang biasa kita pelajari. Semua yang belajar tauhid nggak ada yang bisa mikir, nggak ada. Mikir itu dituntun, diajarin. Kita diajarkan caranya nyusun dalil. Kalau kamu nggak diajari cara nyusun dalil, kamu nggak akan ngerti. Jadi orang kok tahu-tahu, oh saya mau ngaji kitab Ummul Barohin deh, tapi nggak pakai guru, ya pikun kamu. Jangan-jangan gurunya iblis. Ya pasti. Tapi kalau kamu belajar dengan guru dan dituntun, nih caranya nyusun dalil begini, caranya merakit dalil begini, maka kamu akan tahu kalau Allah itu tidak kidam, pasti baru. Kalau Allah baru, pasti lemah. Kalau lemah, alam langit bumi enggak ada. Nyatanya ada, berarti Allah tidak mungkin baru. Kan itu susunan yang gampang. Jadi yang mengatakan mereka nggak bisa nazar karena nggak terbiasa nazar. Orang awam nggak bisa nazar, tapi tetap berkewajiban ngaji ilmu tauhid. Jangan, oh saya mah orang awam nggak ngasih tauhid. Semua awam semua, nggak ada yang nggak awam. Tapi kalau belajar akan meningkat jadi alim, nggak hanya jadi orang awam terus menerus. Maka hal ini karena untuk mempelajari kitab tersebut perlu beberapa ilmu pendukung, diantaranya ilmu mantek. Nggak begitu, itu orang yang belajar ilmu mantek, memang ilmu mantek jadi alat untuk belajar ilmu tauhid. Mantek itu apa? Belajar apa? Ilmu mantek itu sama kayak ilmu nahwu. Kamu tahu nahwu? Nggak tahu. Kamu tahunya ilmu apa? Karena dari perapatan ini namanya 5378 doang. Kalau itu tafsir mimpi tahu? Lu tahunya tafsir mimpi. Ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari caranya berbicara hingga bisa dipahami oleh orang. Karena ada susunan kalimat yang kalau kamu susun kalimatnya orang lain akan paham. Kalau nggak kamu susun, kayak di bahasa Indonesia ada yang namanya SPOK. Apa itu? Kalau dibalik-balik caranya kamu ngomong, orang keder. Tapi kalau kamu ngomong dengan tersusun yang baik, orang lain paham. Itu nahwu itu mengajarkan bagaimana caranya menyusun kata-kata hingga mudah dipahami oleh orang lain. Lah, ilmu mantek mengajarkan bagaimana berpikir dengan baik, gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti ilmu mantek, mikir kamu loncat-loncat. Hingga hasilnya bisa jadi liberal, jadi filsafat. Paling enggak kamu jadinya salafi. Salah pikir gara-gara apa? Nggak ngaji ilmu tauhid, nggak ngaji ilmu mantek, gitu loh. Lah di ilmu mantek itu pembicaraannya luas. Yang mesti belajar ilmu mantek itu pengacara-pengacara, itu yang tugasnya apa? Bagaimana mengajak orang lain, menggiring opini orang, biar ke sono, biar kemari. Kita nggak butuh itu. Dalam ilmu mantek ada beberapa yang kita ambil dalam ilmu tauhid, tapi nggak semuanya orang yang mau ngasih tauhid harus ngerti ilmu. Enggak, diantaranya apa? Dalil dalam ilmu mantek itu banyak. Yang kita ambil cuma dua. Apa? Dalil lazim alal malzum dan dalil athar ala. Sudah cuma dua dalil.
Adapun yang lain banyak, ada iltizamiyah, ada itu nggak kita ambil semuanya ketika mau ngaji ilmu mantek penuh. Ada dalil lafzi, ada dalil ghairul lafzi. Yang kita ambil semuanya dalil yang ghairul lafzi. Kenapa? Karena ilmu akal tidak dituntun oleh tulisan, tapi ilmu akal bicara apa yang fakta, hingga yang kita pelajari hanya butuh pada dua macam dalil, yaitu dalil lazim alal malzum dan dalil athar ala mu'athir. Itu yang kita pelajari dalam ilmu tauhid, dan itu mudah dipelajari oleh orang awam apabila dia mendapatkan guru yang bisa menuntunnya sesuai dengan kadar pemikirannya, memberikan contoh-contoh yang mudah. Contohnya lazim alal malzum apa? Apa yang paling gampang? Contohnya lazim alal malzum apa contohnya? Lazim alal malzum itu perkara yang saling berkaitan, nggak bisa. Contohnya apa? Meja sama kolong itu biar orang kampung gunung pelosok jebot sono tahu meja pasti. Nah, sudah begitu. Athar ala mu'athir contohnya apa? Kalau ada kambing, ada tai kambing pasti ada. Itu biar orang gunung sono ngerti gitu loh. Jadi dua dalil ini mudah kalau disampaikan dengan sistematis, dengan pelajaran yang jelas. Ada pula nanti dalam ilmu mantek ada yang namanya muqaddimah, ada kulliyah, ada juz'iyah. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah itu bicara tentang apa? Muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, menyusun sebuah, dalam bahasa intelektual namanya premis. Apa premis itu? Menyusun apa premis itu? Bukan permisi, bukan. Mau tahu permisi. Menyusun beberapa apa? Kalimat awal yang dihubungkan dengan kalimat yang berikutnya. Yang fungsinya apa? Untuk membuat satu kesimpulan. Kayak contoh, alam ini berubah. Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Kesimpulannya nggak punya duit. Lu nyimpulin apa? Ini hubungannya nggak ada hubungan. Alam berubah. Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Kesimpulannya alam ini. Nah begitu. Lu hubungannya apa? Sono-sono. Terus ada yang namanya kulliyah, yaitu mengeneralisir. Kayak tadi, semua yang begini pasti baru. Atau dengan juz'iyah, hanya pada bagian-bagian yang tertentu. Ini semuanya ada dalam pelajaran ilmu mantek. Ini yang mau kita ambil, yang penting-penting ini aja. Enggak semua ilmu mantek akan kita pelajari. Itu semua bukan pelajaran anak kecil atau orang awam. Oleh karena hukum belajar tentang kitab tersebut atau hukum secara tafsil, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya dalam satu daerah cukup satu orang yang memahaminya, agar satu daerah itu bisa terbebas dari paham syubhat. Pahamnya kaum Mu'tazilah, kaum Salafi. Jangan sampai kamu kapan asal muasalnya orang itu diperintahkan belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, menulis ilmu tauhid hukumnya apa? Hukumnya apa?
bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Kalau sampai di antara ulama enggak nulis ilmu tauhid, maka dia menyesatkan umat. Sama halnya seperti pada masa sahabat, mereka menulis Al-Quran yang 30 juz. Hukumnya apa itu? Bid'ah. Kenapa? Kalau enggak ditulis 30 juz, orang yang enggak hafal Al-Quran enggak akan ngerti Al-Quran. Sementara sahabat melihat pada masa itu banyak para penghafal Quran yang syahid, ikut perang mati, disuruh ngajar ke suatu daerah, dibunuh semua. Ini kata sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, wah ini kalau dibiarkan terus bisa habis para penghafal Quran ini. Maka dengan kesepakatan mereka lalu ditulislah Al-Quran yang 30 juz menjadi satu mushaf. Kemudian dikopi, dibagikan ke seluruhnya lah. Penulisan menjadi mushaf itu hukumnya bid'ah yang wajib. Sama seperti nulis kitab tauhid. Kenapa? Mulai bermunculan paham-paham yang sesat. Pertama sesat siapa? Khawarij. Lalu apa? Syiah. Lalu apa? Mu'tazilah. Terus bermunculan nih ada Khusyawiyah, Mujassimah, Qadariyah. Ketika ini sudah mulai mewabah di masyarakat hingga sampai puncaknya pada tahun 300 Hijriyah. Tepatnya 250 Hijriyah pada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul tokoh namanya Abu Ali Al-Jubai. Hafal Al-Quran, muridnya ribuan, hafal hadis, tapi pahamnya Mu'tazilah. Dia kawin sama ibunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa tujuan kawinnya? Untuk hujjah, untuk menunjukkan bahwa kamu salafi, maka diluruskan oleh mereka. Ketika apa? Urusannya gampang. Orang-orang ini namanya orang-orang Qadariyah yang meyakini apa? Bahwa saya bisa berbuat amal sendiri tanpa pertolongan Allah. Artinya Allah hanya memberikan saya tenaga. Dengan tenaga itu saya punya amal menggerakkan, mendiamkan, terserah saya. Allah yang ngasih tenaga. Ini pahamnya siapa? Qadariyah, Abu Ali Al-Jubai. Maka dikawinlah diantaranya oleh ibunya Imam Asy'ari. Kemudian misi yang dibawanya adalah bagaimana agar Abu Ali Al-Jubai mengakui bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada hujah hingga sampai pada sebuah pertanyaan. Ketika suami istri kumpul pada malam hari, mereka berdua berhubungan, selesai keringetan, turun satu ronde, kata yang ibunya, sekarang saya minta 2 ronde. Kata Abu Ali Al-Jubai apa? Tunggu sebentar dong, biar lemesnya hilang dulu. Enggak, saya mau sekarang. Kan kamu mengatakan saya bisa berbuat amal sendiri. Gerak, diam, terserah kita. Tolong sekarang gerakkan barang kamu, bisa? Kalau kamu nggak bisa, besok kamu harus keluar umumkan saya tidak bisa membuat amal dari diri saya, tapi saya butuh ditolong Allah untuk punya sebuah
amal. Itu hujahnya mereka juga. Jadi kumpulnya jadi suami istri itu jadi hujah. Karena nggak mungkin orang itu bisa berdiri sendiri atas maunya. Kalau bisa letoy berdiri lagi, letoy. Tapi kan nggak, lu butuh apa? Viagra segala. Kadang jamu Madura segala yang dimakan. Ya. Kalau orang Arab apa? Helbeh, makjun, kopi celeng gitu. Itu bagian dari apa? Yang belum kawin jangan ketawa. Emang paham? Paham yang belum kawin. Pengalaman Lah, di zaman Nabi ada nggak pelajaran ini? Yang mengatakan pelajaran ini nggak ada di zaman Nabi, bohong. Nabilah sumber semua pelajaran ini. Walaupun bahasa yang kita pakai belum ada di zaman Nabi, tapi pelajarannya ada di zaman Nabi. Seperti apa? Ilmu tajwid. Yang namanya idhar, ikhfa, idgham, qalqalah. Di zaman Nabi nggak ada, kalimat itu nggak ada gitu loh. Nama itu nggak ada. Tapi kalau nun sukun ketemu wawu, nun sukun ketemu alif, nun sukun ketemu, itu bacaannya sudah diajarkan sama begitu dong. Adapun nggak dipakai nama doang. nggak dinamain. Lah, karena yang belajar sudah banyak dan agar mudah sistem untuk belajarnya maka diberi nama gitu loh. Oh, kalau nun sukun ketemu ba namanya iklab. Oh, nun sukun ketemu wawu namanya nun sukun ketemu lam namanya ini dinamain. Hingga yang belajar tahu, oh kalau ini, oh ini ikhfa, oh ini idhar, oh ini iklab, oh ini lebih mudah nggak? Kenapa? Karena kita lebih goblok, jadi butuh dipermudah agar belajarnya lebih gampang. Begitupun ilmu tauhid. Nabi mengajarkan tauhid 13 tahun pada sahabatnya di kota Mekah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah haji, belum ada perintah zakat. Dengan apa Nabi ngajarin? Dengan Al-Quran. Bagaimana Nabi menampakkan Quran itu menuju kepada makna-makna tauhid kepada Allah. Nabi menunjukkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, bagaimana Allah kudrat, bagaimana Allah iradat, bagaimana Allah ilmu. Satu persatu Nabi ajarkan. Hanya nggak ngajarin suluhil qadim, tanhizil qadim. Itu nggak ada di zaman Nabi, memang nggak ada. Itu dimudahkan untuk mata pelajaran orang setelahnya. Dan itu muncul setelah zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu. Jadi kalau ngomong, sahabat nggak pernah belajar itu, hati-hati kamu. Kamu sama aja ngomong sahabat nggak ngerti tauhid, berarti syirik semua gitu. Lu doang yang tauhid gitu. Asik bener ini ngomongnya. Hati-hati ini. Maka sebagaimana yang disabdakan Nabi ini sebagai ngomong sabda ahadits sebagian belum. Dikatakan if taraqatil umam as-sabiqa ala ithnaini wa sab'in firqatan wa sataftariquna thalathan wa sab'ina firqatan minhum firqatun wahidatun najiyatun wa thnani wa sab'una finnar. Umat-umat terdahulu terpecah menjadi 72 golongan. Maksudnya siapa ini? Nasrani. Adapun kalian, Nabi ngomong sama umat pada masa itu, terpecah jadi 73 golongan.
72 golongan yang lain masuk neraka dan 1 golongan yang masuk surga. Maka yang dimaksud dengan neraka di sini neraka yang selama-lamanya. Kalau neraka yang enggak selamanya, maka tiap orang Islam bisa masuk neraka itu. Tapi neraka yang selama-lamanya hanya dimasuki oleh orang kafir. Emangnya ada orang yang masuk Islam terus murtad, keluar Islam? Ada banyak. Mana ayatnya? Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu minhumul kufra. Apabila ada orang yang beriman terus kafir, terus iman, terus kafir, berarti ada dong. Hah? Qur'annya ngomong, kalau kamu masuk Islam, beriman, berbuat kesalahan jadi kafir. Terus tobat, masuk lagi jadi mukmin. Salah lagi jadi kafir. Berarti ada kesalahan yang membuat kamu sampai kafir. Qur'annya ngomong. Kok kamu ngomong enggak ada orang Islam enggak akan jadi kafir? Bagaimana menolak Al-Qur'an kamu? Ada yang namanya bab riddah yang sampai mengeluarkan kamu dari agama Islam. Hati-hati ini. Maka golongan yang selamat itu adalah orang yang mengikuti jalannya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang dia mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Siapa mereka? Orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti pahami Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur. Kok 2 orang ini yang nyepakatin siapa? Yang nyepakatin bukan pendapat orang banyak. Lo kira pemilu? Kalau orang banyak udah milih terus sepakat? Enggak, orang banyak yang goblok enggak dihitung. Yang nyepakati 2 orang ini ulama pada masa itu. Begitu loh. Orang awam enggak ngerti ini 2 orang siapa. Begitu dong. Lah kalau satu Arab suruh voting itu, ya hasilnya Salman Rushdie ntar yang jadi pedoman. Kalau enggak gitu loh. Kenapa? Karena enggak ngerti orang Arab pada masa itu yang awam. Maka orang-orang yang alimnya bersepakat seperti memutuskan madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Siapa yang memutusin? Ulama. Begitu loh. Makanya pemilihan umum yang dulu itu pakai sistem kayak sistem Islam. Yang disuruh milih presiden MPR, DPR. Kenapa? Mereka orang-orang pinter yang tahu mana yang layak, mana yang enggak layak. Cuman karena kebanyakan perutnya gendut, udah enggak pakai lagi apa? Akhirnya dirubah sistemnya, dikembalikan pada demokrasi, rakyat langsung yang milih. Dikira kalau rakyat langsung yang milih bener gitu. Lah rakyat yang milih kan goblok semua. Yang dengan uang 50.000 beres. DPR masih mending perutnya enggak cuma 50. Lah ya kan enggak 50.000. Jadi 50.000 5 tahun kan salafi bener-bener itu kan. Jadi kok bisa 2 orang ini dari mana munculnya? Dari kesepakatan para ulama yang tahu ini loh pedoman agama. Begitu. Bukan yang mutusin orang-orang yang enggak jelas. Dalam riwayat yang lain dikatakan sataftariqu ummati ala 33 firqatan an-najiyatu minha firqatun. Di pembahasan selanjutnya insya Allah akan dijelaskan golongan-golongan yang tersesat, yaitu yang dolal dan yang najiyah, yang selamat.
Karena masalah usuluddin, masalah tauhid, masalah akidah ini sangat membutuhkan penjelasan. Maka Syekh Ibrahim Al-Qani menjelaskan secara ringkas agar bisa dipahami oleh orang awam. Sebab jika dibahas secara panjang lebar, tidak akan mudah dipahami oleh orang awam, hingga akan sulit dipahami. Karena yang ngaji banyak orang awam, maka diringkas agar lebih mudah untuk dimengerti. Maka ini penting kita sampaikan. Wajib untuk diajarkan baik kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Ajak mereka untuk ngaji ilmu tauhid. Karena banyak orang yang ngaku beragama Islam, tapi mereka nggak ngerti asal usulnya mereka jadi orang. Coba kamu tanya, ente kok tahu-tahu jadi orang Islam, asalnya gimana? Kenapa? Orang tua saya Islam. Begitu kan? Karena keturunan. Nah, kalau bapak kamu Kristen, Itu sih yang untungnya saya dilahirkan dan orang tua saya di Islam. jadi gara-gara bapak Islam kita jadi hubungannya apa gitu loh? Ikut apa? Emang ada di kitab, ada di pelajaran agama, ada bapaknya Islam, anaknya pasti ada? Nggak ada begitu kan. Kita nggak ngerti. Kamu nggak ngerti berarti asalnya kamu jadi orang Islam itu kenapa? Maka ini pentingnya ngajar ilmu tauhid agar mereka tahu asalnya kamu jadi orang Islam karena ngucapin mau orang tua kamu Islam, mau orang tua kamu Kristen, mau Yahudi, mau ateis, mau nggak punya agama, bapak kamu iblis sekalian, kok kamu syahadat kamu jadi orang Islam. Begitu loh. Nggak harus, saya kan anaknya iblis jadi nggak bisa. Kata siapa? Lu mau anak iblis, mau anak. Kalau kamu syahadat, kamu akan jadi orang. Itu begitu. Maka ini banyak yang nggak ngerti, banyak orang awam. Lah kalau ada orang awam, orang awam nggak usah suruh ngaji. Oh, nggak usah suruh ngaji lah. Terus yang mau ngaji siapa? Justru orang-orang awam ini yang mau kita ajak untuk memahami ilmu tauhid agar mereka tidak tersesat. Jadi kayak beginilah, gambaran begini. Orang awam itu digambarkan orang yang punya rumah tapi gampang roboh. Asal kena angin roboh. Lah orang alim yang tahu rumahnya orang awam itu gampang roboh, caranya gimana? Hah? Kalau dibongkar, dibangun lagi, bedah, seneng nggak kira-kira mereka? Itu begitu loh. Maka sekarang muncul yang namanya bedah. Itu maksudnya orang-orang awam, bangunannya dihancurkan, dibangun lagi dengan bangunan yang kokoh, yang baik, yang kuat. Lah kalau mereka nggak mau dibedah rumah, gimana? Nggak mau. Makan rumahnya bebas. Apalagi? Hah? Ini dia tetap rumahnya mau di situ, tapi gimana caranya dia aman di situ? Gimana caranya? Kamu bikin bangunan di sekelilingnya yang menahan dia dari angin gede, dari hujan gede, hingga dia nggak kena seperti di Hadramut. Kenapa? Sekitarnya alim semua, nggak ada orang Mu'tazilah masuk, Wahabi masuk, Syiah nggak ada gitu loh. Hingga masyarakatnya aman. Nah, Indonesia? Hah? Gubuk derita. Yang begini ada, yang begitu ada. Terus mau dibebaskan, jangan ngaji tauhid lah, ya miring semua jalannya. Akhirnya salafi semua jadinya. Apa nggak beratnya begitu? Makanya wajib kita ngajar ilmu tauhid, tapi yang sebatas kemampuan
akalnya orang mukmin, akalnya orang awam, nggak berlebihan. Nanti kita melihat, oh ini kelasnya sekian, oh pakainya kitab ini. Oh ini udah kelasnya naik, ganti kitab ini. Oh ini kelasnya sudah tinggi, pakai. Hingga mereka selalu bisa menerima ilmu ini dan nggak pernah jenuh untuk belajar, nggak pernah bosan untuk belajar, nggak pernah merasa ini kok sulit banget, enggak. Tapi diberikan kemudahan-kemudahan agar mereka bisa paham ilmu akidah yang merupakan dasar pokok di dalam agama Islam. Yang apabila kamu punya ini, maka kamu telah punya prinsip-prinsip dalam agama yang membawa kamu selamat dunia sampai akhirat. Faedahnya ngaji ilmu ini as-sa'adatul abadiyah. Gak ada keuntungan ilmu yang lain, gak ada. Ngaji ilmu nahwu, coba pelajari awalnya. Faedahnya ngaji ilmu nahwu surga selama-lamanya, gak ada. Ngaji ilmu tajwid, ngaji ilmu tafsir, ngaji gak ada. Yang faedahnya surga selama-lamanya ngaji ilmu. Jadi keuntungannya luar biasa. Di dunia kamu beruntung, sampai ke akhirat kamu beruntung apabila kamu bisa paham ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dibuka oleh Allah hatinya, diluaskan pemahamannya, dijelaskan oleh Allah akalnya, hingga bisa menjadi orang-orang yang roseh, yang paham ilmu akidah, hingga bisa membuat kita selamat dari paham-paham yang sesat, yang batil, tetap berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW sampai nanti ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا أشرفنا فتوب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد العبي وآله وصحبه قاسي صحبي والحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.